Ada siapa nih? Kok Kacik Sopili belum ada? Oh, udah ada. Golan. Maukah dengan saya, Bapak? Saya ingin meninterview Anda, Pak. Gimana dengan keadaan Anda? Harus di-share dong. Ini Halo. kita yang inspiratif, inspirasi bagi seluruh negara Indonesia. Jangan seluruh negara Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Kenapa? You have to share about your experience about your life, about the coronavirus. Eh, itu bukan sebuah hal yang lucu loh. Justru itu adalah sebuah hal yang inspirasi, inspiratif, bisa mengedukasi orang-orang yang berada di Indonesia. Kita kan lagi di Indonesia, ya Pak. Oke. Jadi, How? eh, How? Hari ini jadi, temanya adalah coronavirus. oh, gue udah berapa kebanyak How nih you yang. been through? How you been through? Nah, itu loh yang penting. Oke, pertanyaannya bagaimana nih? Jadi, ini gue yang Pertanyaan berapa kali adalah, banyak banget nih gue harus oke, aku yang share aku hal yang mengenai hal aku ini. yang bertanya ya, aku yang bertanya. Oke, oke. Gini nih, gini. Gimana Anda bisa terkena coronavirus? Nah, Oh, oke. pasti ada sebab akibatnya dulu toh, baru bisa you been through. Ya, ya betul. Oke, Hmm, thank you, thank you. eh jadi bukan suatu kebetulan gue bisa share mengenai apa yang gue pernah ya, dapatkan, yaitu that's right. oke, Sarang gue salah satu seorang yang positif COVID-19. ya, Uh, gue sekarang sudah dinyatakan negatif. Jadi, ya, congratulations. thank you. Jadi apa yang ditanyakan oleh Yong adalah kenapa gue bisa kena? Ya, gue bekerja di salah satu rumah sakit di hospital. Gue nggak Ya, usah yang sebut sangat namanya. besar. Ya, jadi uh, kenapa kena? Ya, karena terpapar dengan pasien-pasien yang Karena pada sering di dasarnya rumah sakit ya. adalah pasien-pasien yang tidak jujur, yang mengatakan kalau dia sebenarnya sudah positif ataupun PDP. Jadi kita kan pasti men-treatnya pasti berbeda-beda. Misalnya, Tunggu, sorry, saya potong. mm, Jadi, mm, waktu lagi di rumah sakit, apakah memakai masker? ya, jadi sebelum masuk rumah sakit dengan pandemi sekarang itu, dulu kan ada imbauan dari Menteri Kesehatan yang mengatakan kalau hanya orang sakit saja yang menggunakan masker. Benar Iya, ya? benar. Itu Jadi sempat kalau saya nggak pakai masker loh. betul. That's why pada saat itu di rumah sakit tidak menggunakan masker, jadi bagi hanya orang-orang yang sakit. Nah, Berarti pasti ngomong-ngomong kamu nggak pakai masker dong waktu lagi di hospital. betul. Jadi kenapa? Oh, Kenapa? uji nyali ya. Karena kan memang himbauannya pada saat itu dari Kemenkes, kita kan ikut aturannya adalah Ya, mengatakan oke. tidak perlu. Karena gini, Pak, kalau misalnya simptomnya adalah cuma sakit kepala, nggak mungkin kita pakai masker dong. Kita nggak perlu pakai APD yang lengkap. Nah, that's Yang why, berlebihan, ya benar. ya, pasti kalau kita berlebihan, pasti pasien akan takut. Ya dong, Mereka juga karena saya merasa cuma kita flu lebay. doang. Misalnya, saya cuma sakit kepala. Kenapa saya harus menggunakan APD lengkap? Nah, disinilah kenapa pasien tuh harus jujur. Kenapa? Karena Ya benar. disitulah kita bisa men-treat gitu loh. Jadi kalau kalian teman-teman pasien yang sudah berbohong, Karena mereka itu nggak jujur, akhirnya bisa kena yang lain ya. betul sekali. Jadi disitulah salah satunya saya imbas di Di terkena waktu di rumah terpapar. sakit itu. Betul. Mhm. And then Terus, setelah gimana waktu dinyatakan positif dan reaksinya? Apakah seperti yang disebarkan di sosial media begitu? oke. Pasti pada dasarnya nggak ada satupun orang yang mau kena penyakit ini. Karena penyakit ini selalu dibilang dengan suatu kutukan atau sampar atau penyakit yang membahayakan bagi orang gitu. Pada zaman ini. Ya, jadi ya sekarang kan real orang yang terkena atau yang positif
itu sanksi sosialnya yang dikenakan. Pasti banyak Hmm, orang yang akan menghindari atau ya alasannya bener, banyak bener. sekali ya, ya kan. Jadi Jangankan kita bisa dikucilkan sama keluarga loh kalau mereka tahu kita bahwa kita terkena coronavirus. that's why itu. Nah, yang kedua adalah pada saat itu saya udah mengalami flu 1 minggu, terus kayak kok nggak sembuh-sembuh ya flu-nya. Lalu Mhm. saya memberanikan diri untuk melakukan CT scan, CT Mhm. thorax. Jadi, aduh, Torak itu sorry, mereka kan pada ada yang nggak tahu. oh, Si thorax torak itu berarti paru-paru. CT scan Ah, paru-paru ya ya, guys. betul. Jadi, eh, itu yang paling Hai gampang koala. menurut saya untuk mengidentifikasi apakah saya kena atau tidak. Karena paling gampang teman-teman kalau merasa sudah tidak nyaman menurut saya adalah lakukan CT scan. Tes ya. Ya, mungkin Jadi tes awal rapid. yang harus kita lakukan tindakan pertama itu harus CT scan dulu atau tes darah dulu. Dulu. Oke. Untuk memastikan semuanya, saya selalu aturannya adalah dari CT scan. Dari CT scan Mhm. itu akan melihat paru kita, apakah ada GGO-nya. GGO itu seperti flek-flek putihnya itu loh, yang ada di Oke. Berarti pneumonia-nya. coronavirus akan menyerang pertama ke paru-paru dulu. Betul. Coronavirus ini adalah suatu ISPA, jadi infeksi saluran pernapasan. Jadi Hmm. pasti akan larinya ke paru gitu, karena Oh untuk iya. saluran Oke. pernapasan adalah paru. Jadi pada saat itu saya langsung ajukan CT scan, karena CT scan itu langsung keluar hasilnya, lalu dilihat ternyata saya ada GGO-nya. GGO itu Hmm. adalah yang tadi saya bilang apa ada Ada mengarah ke sana. memang ada pneumonia-nya, bukan mengarah, Oh, tapi oke. memang sudah ada pneumonia-nya. Jadi, Oke. so Jadi sorry. Jadi waktu udah mengetahui itu gimana perasaannya? ya, Apa yang ya, jadi, Anda persiapkan hatinya mm, atau gimana? jadi gini, jadi setelah ada CT scan, langsung dilakukan sampel ambil darah. Nah, kalau ambil darah ini kan lama ya hasilnya. Terus Ya. saya minta untuk dilakukan swab. Swab itu jadi ada satu Oh, lidi, itu dimasukkan ditusuk ke dalam hidung ya. sampai dari hidung sampai ke tenggorokan. Ya Uh, Allah, itu dan gimana rasanya? Apa sakit? aduh, Kayaknya itu sakit ya sakit minta banget ya. ampun. Aha, jadi Benar Kak Jovi itu flag di paru-paru. ya itu namanya flag benar. Namanya kalau bahasa ininya adalah GGO. Iya. Soalnya Grass. tunggu Pak, diri Anda kan di dunia kedokteran. Kita ini rata-rata orang Oh awam ya, ya yang bilangnya flag ya. Kita mengerti. bilangnya GGO makanya kalau misalnya Ya, apa jadi ya. kita harus sedikit memberikan mereka edukasi. Oke, oke, oke. Iya, Oke. thank you, thank you. Setelah itu saya sudah lakukan apa? CT scan, ambil darah sampel, lalu saya langsung minta di swab. Mhm. Nah, setelah di swab itu ada jeda 2 hari. Tapi itu berarti dimasukin dari sini, Ya, masuk sampai ke tenggorokan. tenggorokan. Oke. Jadi, Berarti sakit uh, banget. Bisa ya. bisa kepikiran. Nah, makanya kalau dibilang menurut saya karena repeat test itu itu nggak bisa dibilang sebagai 100% karena yang mengatakan negatif atau positif itu adalah dengan hasil swab. Jadi uh, jangan bangga dulu gitu loh. Kalau udah di rapid test itu adalah negatif, belum tentu gitu loh. Hmm. Karena kembali lagi bahwa virus ini adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan. Di Hmm. mana sampelnya itu karena dia ada sebesar 20 milimikron, itu dia nyangkut di tenggorokan sini. Oh, oke. Berarti Oke. meskipun tes darah itu tidak Itu positif, sebagai berarti pendukung aja. ya yang paling Uh, utama itu sebenarnya harus swab. diswab ya. Ya, itu yang paling utama di swab. Oke. Setelah saya di swab itu 2 hari untuk mendapatkan kabarnya. Jadi saya mengisolasikan di rumah. Terus saya ditelepon hari itu juga suruh balik ke rumah sakit karena hasilnya sudah keluar dinyatakan positif dan Oke, saya bentar Kak. Ada oke yang bertanya, oh rapid gak fix resultnya ya Kak? Iya, kan udah dikasih ya tahu. karena tadi Tidak 100%. Tapi bisa dikatakan bisa juga mengidentifikasi. mm-mm. Ya Kak ya, karena benar kenapa kan? saya Tapi bukan setidaknya
darah itu juga bisa, tapi tidak 100% kan. Takutnya virusnya masih ada di dalam tenggorokan. Benar Betul. nggak, Kak? Jadi Kakaknya Cikso? rapid test itu kan bisa ngelihat dari antibodinya gitu loh. Jadi kalau pengen memang ngelihat Oh, itu ada atau tidak itu di hasil. Jadi gini, kenapa saya pertama kali adalah rapid test dan hasilnya negatif. Setelah oke. saya swab ternyata positif. Jadi saya tanya sama dokter, sama rekan Tapi saya. sorry, ada gejala-gejalanya nggak? Oh, flu ya, flu Aku ya. cuma flu aja. Simptomnya Oh, saya flu cuma flu doang. aja. Hmm. Karena menurut saya kok flu saya ini udah 1 minggu kok nggak sembuh gitu loh. Biasanya dengan obat yang saya minum biasanya paling 2-3 hari pasti sembuh gitu loh. Nah, sudah mulai rasa kelelahan, capek, cepet capek. Jadi, oh ini udah tanda-tandanya menurut saya. Makanya saya harus memberanikan diri untuk melakukan CT scan. Dan Hmm. hasilnya memang seperti itu. Nah, Oke, kita potong sebentar. Berarti guys, kalian kalau sudah merasakan tanda-tanda begitu, jangan boleh takut, tapi harus memberanikan diri ke rumah sakit. Karena janganlah kalian menularkan orang lain. mm, Oke, dilanjutkan lagi Pak, kakaknya. oke, Biar Anda ini punya nafas juga kan? ya ya benar. Salah satunya efek dari COVID ini tuh kita ngomong aja tuh berat. Iya, Nafas. jadi agak Uh, agak gampang capek kan dirimu pernah curhat betul. ke saya. Oh ya, ya jadi setelah dinyatakan positif, saya sempat terdiam, lalu saya ketawa. Dengan ketawa lucu sekali. Kenapa saya tertawa? Uh, Mhm. saya bingung harus bagaimana gitu. Dan dokter tuh sampai bilang gini, it's my friends kebetulan dokternya, lu orang yang paling gila dibilang. Kenapa? Gue bilang, kok lu bilang gue gila? Ya, orang biasanya kalau dibilang divonis dengan positif, Pasti akan nangis. dia akan nangis kalau nggak dia drop. That's why baru kali ini gue melihat satu pasien yang gila, lu hanya cuman ketawa saja gitu ya. That's why saya bilang, ya sekarang apa yang harus saya lakukan? Mau nangis tidak mungkin, saya bilang gitu kan. Ya saya ketawa, saya buat enjoy ini semuanya, saya bilang. So setelah pada saat itu pulang, saya disuruh Tuh, bentar guys, bentar kakaknya. Tuh guys, kalian harus mempunyai positive thinking seperti kakak Cikso. Meskipun dia sudah dinyatakan positif, itu belum berarti kehidupan kalian sudah berakhir. Ya, oke dilanjutkan lagi kakaknya. ya setelah itu setelah dinyatakan positif, jadi saya pasti ngambil baju dong. Saya nggak kabarin orang keluarga saya karena bagi saya kalau saya kabari mereka akan shock dan akan menjadi beban bagi mereka. Iya, Jadi jadi mereka jadi lebih itu ya, ya jadinya bisa saya bersedih juga. Hmm. makanya saya tidak infokan, saya langsung ambil baju, packing semua-semuanya. Nah, seharusnya kalau udah positif itu akan dijemput dengan ambulan gitu loh. Mhm. Nah, saya minta please nggak usah datang ke rumah saya, pasti saya akan datang ke rumah sakit, saya pasti akan dirawat. Oh, oke, So, karena mereka takut itu ya, takut dirimu melarikan diri kali ya. bukan melarikan diri sih ya, maksudnya untuk mencegah ya mungkin. Oh, Jadi mencegah yang lain. supaya aku tuh lebih clear untuk masuk rumah Oh atau iya iya, maupun ke mungkin lingkungan. mereka takut dirimu nanti entah ke tempat-tempat lain atau apa Betul, mungkin lari bisa gitu ya. berdampak untuk Betul. kena-kena yang lain. Oke oke Lalu kakak. saya bilang gini, nggak usah, nanti saya pasti datang. Nah, ya sudah saya ambil, saya pindah, saya ambil baju saya bawa mobil, saya ke rumah sakit yang sudah ditentukan, rumah sakit mana. Oke. Uh, ya sudah saya masuk, Rumah sakitnya mesti di-mention nggak? nggak usah. Oh nggak usah ya, oke. Rumah sakitnya kita nggak mention ya guys, soalnya ini kan bisa dibilang personal. Tapi Hmm. ini lagi men-share tentang apa kisah dari kakak Cikso kita yang sudah melewati dan sudah memenangkan pertandingannya melawan coronavirus. Oke, lanjut lagi kakaknya. Oke, pada saat hari pertama, uh, pasti mengalami depresi sih menurut saya. Tapi Ya sebelumnya pasti itu depresi saya, banget. pada saat itu pertama sih masuk, saya cuma bilang gini sama is my heart, sama diri saya pasti akan menang dalam pertandingan ini. Saya yakin saya adalah Berarti pemenang. dirimu harus selalu meyakinkan kepada diri Ya, sendiri ya. karena Jangan drop, sebenarnya jangan kan drop, sampai jangan saat drop ini, ya.
sampai saat ini kan belum ada obatnya. Jadi setelah saya baca literatur beberapa bahwa ya yang bisa mengobati COVID ini ya diri kamu sendiri dengan meningkatkan imun, dengan pikiran yang Positive positif. thinking. Betul. That's why pada hari pertama pun saya sudah lakukan itu, saya mendeklar bahwa gue adalah pemenangnya. Gue nggak takut dengan corona itu ada di kaki gue. Dan gue berjalan dengan iman. Yes, gue berjalan dengan iman kalau itu adalah, ini bukan penyakit sampah. Gue percaya dengan ada penyakit ini ini bisa menjadi kesaksian buat gue. Dan gue bisa memotivasi untuk teman-teman. Dan yang kedua adalah, lu jangan pernah malu dengan penyakit ini. Penyakit ini bisa sembuh kok. Asal yang tadi kembali lagi. Penyakit ini bisa sembuh itu dengan diri lo. Kalau lu memikirkan adalah untuk yang negatif, ya sudah terjadilah apa yang terjadi negatif. Dan ini terbukti. Kenapa? Self-motivation. Oke, gue 3 minggu di rumah sakit. Gue dirawat selama 3 minggu. Dan itu gimana keadaannya? Apakah rame-rame? Satu kamar berapa orang? Coba diceritakan gimana sih perasaan di sini yang tadi gue bilang, memberikan informasi bahwa rasa takut yang berlebihan itu membuat lu jadi sakit. Malah makin drop, malah makin sakit. Kalau lu memiliki rasa takut yang luar biasa, yang lebay, jadilah sakit itu terjadi. Kenapa? Itu terjadi sama gue. Jadi pada saat gue masuk hari pertama, gue sendirian dengan satu ruangan isinya tuh ada 18 bed. Wow. Oke, 18 bed. Ya? Gue cuman sendiri. Pada berarti cuma dirimu sendiri ya. 18 bed tapi cuma yang isi dirimu. Gue sendiri. Oke. Hari pertama gue seperti kayak gue masih seneng, masih happy, gue nggak pikirin gue apa-apa gitu. Mulai hari kedua, hari kedua gue masuk, sudah ada pasien baru lagi. Total akhirnya dalam 1 minggu itu ada 4 jumlahnya pasiennya. Dalam 1 minggu itu juga dari 4 orang ini gue sendirilah yang hidup, yang 3-nya meninggal semua. Wow. Jadi hari ketiga sebelah gue meninggal. Tapi saya tanya, itu waktu yang meninggal itu kira-kira umurnya seperti Anda atau lebih tua atau gimana? Kondisi mereka, gejalanya apakah lebih mengerikan, lebih sakit daripada dirimu? Ya. Jadi yang meninggal itu umur 28, 56 sama 50. Saya ingat sekali. Karena saya adalah penghuni lebih pertama. muda dari dirimu ya kakaknya. Jadi saya penghuni pertama di situ, lalu saya ya hey gitu loh. Jadi ya saya merasa tuan rumah di situ karena saya adalah penghuni paling lama gitu loh. Nah, saya ingat banget yang meninggal sebelah saya itu adalah dia habis selesai makan. Jadi gini, jadi datang dulu ini siapa lupa namanya siapa aku. Jadi yang pertama yang umur 28 tahun ini dia masuk duluan. Jadi kami berdua muda. Ya, kami berdua dong akhirnya sama dia. Saya berdua sama dia. You senang dong berarti ya gue punya temen nih. Iya, pada saat itu saya punya teman dan saya semangati dia juga gitu loh. Nah, memang dia ada penyakit bawaan yaitu asma. Jadi sekitar jam 12 malam. Jadi saya ingat banget dia habis selesai makan malam. Itu makan malam itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Terus saya sudah masuk ke ruangan saya. Kebetulan ruangan saya sama dia tuh sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi dia maksudnya di satu ruangan itu di-skat gitu. Enggak di-skat, cuman pakai gorden gitu. Bertirai seperti biasa. Nah, karena ruang isolasi seperti itu sih gitu loh. Jadi cuma pakai gorden gitu untuk ini. Setelah itu dia masuk, habis selesai makan dia ke toilet. Terus saya dengar juga kebetulan dia Kristen juga. Dia pasang lagu gereja. Orang beriman gitu. Ya. Dia pasang lagu gereja, so wow keren ya, saya bilang gitu. Ya udah saya ikut nyanyi gitu. Nah tiba saatnya mungkin itu sekitar jam 12 malam dia mengalami sesak napas akut. Jadi saya dengar dong karena ya di dalam kamar itu cuma saya berdua dong. Nah dia tuh udah teriak-teriak panggil. Jadi biasanya di bed kita tuh ada pencetatan untuk panggil. I know emergency call.
Kak ada yang nanya, Kak pas karantina boleh bawa HP atau enggak? Boleh, boleh. Boleh dong, kalau enggak stres nanti. Iya. Karena kalau di ruang isolasi itu tidak ada TV, nggak ada entertain. Jadi cuman tempat tidur tok. Oh, tempat Jadi tidur sama main bayangin HP ya 3 minggu. berarti. Nah, setelah itu yang Setelah sebelah dia saya, sesak gimana? Dirimu jadi memanggilkan dia, emergency call. jadi saya udah tidur pada saat itu gitu loh. Tapi kok ada yang teriak gitu, saya bangun dong gitu loh. Nah, saya bangun, dia udah yang udah nggak bisa nafas lagi, saya langsung pencet-pencetin itu. Akhirnya dokter dan tim medis semuanya udah datang semuanya. Dengan membawa yaitu ventilator dan semuanya oksigen dan bantuan-bantuannya. Karena saya ngelihat udah banyak banget di sebelah saya itu dokter-dokter dan bla bla yang nanganin, saya nggak bisa tidur. Jadi saya pakai handsfree untuk earphone untuk ya, nggak biar mendengar dirimu apa juga yang biar terjadi nggak gitu. panik ya. Biar nggak panik karena saya sih udah mulai gugup gitu lah. Nah, saya bangun itu sekitar jam 3 pagi, saya ingin ke toilet gitu. Nah, setelah saya mau ke toilet, Oh, berarti pakai earphone dirimu ketiduran dan akhirnya ketiduran. bangun ke toilet. Saya ketiduran pokoknya. Setelah saya bangun mau ke toilet jam 3, saya ingat banget jam 3 atau setengah 4. Itu sebelah saya ruangannya sudah bersih, udah rapi gitu loh. Wah, saya bilang, pass away. Terus saya tanya suster, kemana sebelah? Rest in corona katanya. Ya ampun, kasihan. Oke, ya udah. Saya stres di situ, sudah mulai stres. Berarti kalau orang yang memiliki penyakitnya apa? Kayak contohnya apa namanya itu kakaknya? Penyakit bawaan setelah kena corona maka dia akan lebih berbahaya ya. Biasanya lebih bahaya. Nah, setelah itu jadinya komplikasi sekitar setelah itu saya 3 hari sendiri lagi. Nah, di hari ke-6 masuk 2 orang berbarengan. Bapak-bapak. Hai Teguh. Nah, setelah itu ya jaraknya cuma 2 hari meninggal lah semuanya pada intinya. Saya berpikir pada saat itu udah 1 minggu lebih, saya berpikir gini, oh abis ini gue, karena udah 3 orang udah meninggal. Habis ini kamu, maksudnya kamu menakuti diri? Maksudnya saya, karena apakah ini akan giliran kamu gitu? Iya, karena gitu. Kebetulan tempat tidurnya tuh seperti circle di mana endingnya terakhirnya tuh aku gitu loh. Oh, jadi dia kenapa bisa berurutan gitu loh? Ganti-gantian gitu loh. Dan oh Tuhan, mungkin habis ini gue ya. Jadi setelah dia meninggal, yang terakhir, gue udah stres, gue panik. Gimana dong perasaannya itu? Wah, itu udah campur aduk deh. Itu rasa ketakutan, semuanya. Lu bayangin, lu ada di ruangan yang besar banget, kira-kira 200 meter persegi, lu tinggal sendiri. Dan gede itu banget itu 200 meter persegi. Lebih besar dari rumah gue tuh. Tapi WA nih disekat pakai gorden, tapi membahayakan dirimu, padahal kan masih ada kesempatan pulih kosong. Oh, kalau untuk positif pasti akan digabungkan. Kalau udah positif ke positif itu nggak ngaruh. Gorden itu jadi yang tadi gue bilang ada 18 bed, tapi kita dikasih jarak sekitar 5 meter. Oh, nah, iyalah. Jadi soalnya kan padahal kan ada pertanyaan nih, padahal kan masih ada kesempatan buat pulih. Oke, masa inkubasinya itu adalah 37 hari untuk lu sembuh. Jadi selama 37 hari lu tetap dikatakan adalah positif. Jadi bukan 14 hari. Salah. 14 hari itu adalah masa dia keluarnya virusnya. Dia masih dalam gejalanya itu keluarnya di situ. Jadi salah kalau dibilang kalau lu karantina 14 hari lu udah pasti salah. Virus itu akan mati di 37 hari. Itu coba lihat aja di WHO. Jadi nggak bisa dibilang makanya kok aneh nggak safety sesama positif. Makanya kok aneh nggak safe. Enggak. Jadi gini,
Jadi Al, kalau al, untuk al, al. jadi kalau untuk Aku di pasiennya sudah rumah kok, positif, Vale. ya itu akan digabungkan dengan yang positif. Beda Ya, dengan yang benar. PDP dengan ODP gitu. Jadi kalau masih dia Harusnya make PDP, sense dong, Al. Masa nggak ngerti? jadi kalau Kalau yang masih sesama udah PDP, positif ya nggak mungkin nularin ya kalau lagi. udah positif dengan positif tidak akan bisa menular lagi Dia udah gitu. positif mau nular apa Karena lagi? dua-duanya virusnya sudah sama gitu. Nah, kalau PDP memang tidak Oke, boleh dalam Vale. satu ruangan gitu. Kalau yang positif pasti di dalam dikasih satu ruangan gitu. Iya, benar sekali. Oke ya? Karena kan make sense-nya begitu. Hmm, Kalau gitu. sesama positif, apa yang mau ditularin Apa lagi? yang mau ditularkan lagi sama-sama positif? Ya Iya, justru ibaratnya berteman dong. ibarat anjing kumpul dengan anjing, bukan anjing dengan kucing gitu Cing, kan. ya berantem. Makanya Gitu loh. wasu sama wasu, Rek. Gitu. Nah, setelah gua merasakan ketakutan, gue Mm-mm. merasa nggak tenang dalam 2 hari itu. Gue tidur, gue nggak bisa tidur, gue gelisah, rasa takut gue udah semakin banyak, bukan hanya You kematian semakin yang panik dong, karena kan ya. mati semua Jadi dirimu apalagi ketakutannya sendiri. apa? Ya lu bayangin harusnya ada 4 orang situ dan meninggal semua, dan lu tidur sendiri dengan orang yang udah meninggal semua, lu Iya di sih, ruangan kalau aku sih sendiri. minta diganti Ya, ya kamarnya. gue takut banget pada saat itu, takutnya udah tercampur-campur sampai berpikir oh ya sudah besok gue Takut mati. tiba-tiba, takut nggak tiba-tiba mereka, ada yang bangun, tiba-tiba bangunin Ya, kamu. pasti dong. Sekarang gini, dengan 18 bed, toiletnya itu cuma 4. Di mana toilet itu adalah di ujung. Mau nggak mau, aku Harus harus lewatin melewati lewatin tempat tempat yang tidur mereka. orang-orang yang meninggal itu. Yap. Dan itu gordennya dibuka semua dong. Lu bayangin, Jir, aduh Tuhan. Ya. Sampai berpikir Oh my gini, god. aduh. Yang That's why ya pertama rumah gue, sakit banyak hantu. uh, yang pertama pasti takut dengan setan. Ya dong, Yalah, hal wajar itu mah. wajar banget. Terus yang kedua, ya dengan gue kok makin menurun nih gitu loh. Iya, daya Udah tubuhnya mulai semakin deh drop ya. makin drop. Karena kenapa? Yang tadi gue bilang simptomnya itu di 14 hari dia keluar. Akhirnya keluar semuanya tuh. Mulai flu, mulai batuk dikit, mulai kaki gue tuh nyeri-nyeri semuanya gitu loh. You sampai Kepala sesak nggak? pusing. Kenapa? Ada sesak nggak? Nah, itu dia yang tadi gue bilang. Pada saat gue drop, pada saat gue kepikiran, pada saat gue sudah kayaknya yaudah deh, gue mau mati aja deh. Kayaknya gue udah berserah. Sempat yang udah ketakutan seperti itu. 2 jam Akhirnya menimbulkan gejala itu. gue menimbulkan gejala rasa takut itu yang membuat gue menjadi imun gue turun. So, gue sempat sesak napas. Gue ada 2 hari nggak posting apa-apa. Ternyata gue udah di ICU. Oh, you pingsan. Gue sudah nggak kuat lagi. Jadi gue pencet masih berarti you bisa di ICU pakai. itu kamu nggak sadar di 2 hari di Udah ICU nggak tapi sadar, nggak sadar. nggak sadar pokoknya. Oh, Tuhan memang Jadi bekerja dalam hidupmu ya. ya, yang tadi gue bilang, rasa ketakutan itu yang membuat lo jadi sakit. Pada saat gue nggak merasa takut, ya bagaimanapun pasti intimidasi si setan pasti sangat kuat banget. Sebenarnya gue udah mencoba melawan, gue nggak tidur, gue nggak bisa berpikir lagi secara sehat gitu loh. Iya sih. Pada Memang saat sih gue masuk ketakutan panik itu yang memicu sesak napas. Yes, benar Koko. banget deh pengalaman luar biasanya. Ya, that's why itu harus di-share biar teman-teman pada mengerti. Oke. Setelah itu Gak dimasuk semua orang ICU. bisa melewati ini. Yang bisa melewati itu hanya warrior of God. Yes, thank you. Setelah itu gue di ICU, gue udah nggak ngerti lagi kan, karena memang sudah tidak sadar, karena setahu gue merasa sesak. Gue udah kayak nggak bisa lah. Gue sadar kenapa di ICU. Nafas gue udah kembali normal lagi. Lebih soft gitu loh. Lebih enak lah ya. Lebih enak, sehingga gue sadar di situ. Oh, gue di mana nih? Oh gitu, di ruang ICU. Sampai kebetulan dokter-dokternya yang rawat itu adalah teman-teman gue semua gitu loh. Friend semua, sampai mereka tuh panik gitu. Lu kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini gitu? Bahkan sampai ada profesor yang selalu mensupport Profesor juga kenal sama kamu. Ya, dia
yang mensupport gue, come on yuk, bisa lah, masa begini aja nggak bisa digituin kan. Kenapa bisa masuk ICU, diketawain lah sama teman-teman gitu kan. Gue diem Mereka aja. setidaknya mencairkan suasana biar dirimu nggak panik ya. Ya that's why jadi kamar gue walaupun sendiri tapi selalu divisit sama teman-teman, sama dokter, bawain makanan, bawa minuman, sampai prof itu That's friend are for. ya profesor itu semua saya kasih gue makanan, terus kirimin gue buku, kirimin ini, gue dibilang ayo kamu harus bisa enjoy, kamu bisa hadapin ini semua gitu kan. Walaupun pada saat itu kayaknya udah berserah deh, Tuhan mau terserah lu mau ngapain. Tapi gue ingat dengan kata-kata gue yang pertama sekali yang gue mengatakan bahwa you will win this battle. Gue bisa taklukkan ini namanya penyakit gitu loh. That's why gue terus memacu untuk gue berpikiran positif sih. Ya pasti naik turun, ada demam, ada ini sempat kelelahan dalam arti kok gue nggak sembuh ya, gue mencoba untuk enjoy. Pasti ada di mana titiknya udah jenuh ya. Kayaknya aku kayak give up aja deh gitu ya. Ya pasti ada titik, karena lu 3 minggu di dalam ruangan yang benar-benar boringnya minta ampun. Hasil untung dirimu masih punya teman loh. Bayangkan yang nggak punya teman itu gimana? Ya teman, tapi kan sekali maksudnya adalah bukan tempat tidur bareng yang di dalam ruangan itu kalau malam. Karena kebetulan kan mereka itu visit gitu misalnya. Gak bisa selalu ada juga. Jadi pasti jenguk gitu, pasti bawain makanan, bawa ini, tiba-tiba itu kamar penuh dengan makanan lah pokoknya pada intinya gitu kan. Soalnya kan makanan juga bisa meningkatkan imun, membuat naik daya tahan tubuh ya, imunnya juga naik ya, juga bisa melawan penyakit ya kalau kita makan banyak. Tuh. Jadi gue pengalaman loh. Jadi dalam 30 hari ini gue itu di swab udah 4 kali. Wow, jadi, aku gak bisa bilang deh itu rasanya. Itu sakitnya minta ampun, ya supaya sampai tenggorokan luka ya kemarin ya. Ya sampai berdarah pokoknya. Nah, guys, ini adalah pertandingan yang berdarah-darah. Kembali lagi sih, maksud gue adalah kalau kita punya pikiran yang positif, pikiran lu bisa menaklukkan sesuatu, gue yakin kok penyakit ini bisa sembuh gitu loh. Dan gue lakukan berarti itu. Ini kayak seperti you better with your mind ya. Yap, betul. Karena kembali lagi, kita belum tahu ini obatnya apa. Semua dokter pasti memperkira-kira kan. Kecuali memang sudah ditemukan obatnya. Jadi ini kalau ditanya obatnya apa aja sih? Obat gue cuman vitamin, multivitamin, semuanya. Atau jangan-jangan kakaknya perlu ke Ningsi. Ningsi ada obatnya loh. Nah kan banyak tuh pasti akan tanya, gimana dengan herbal, bagaimana dengan jamu? Ya gitu kan? Gimana dong itu? Itu sebenarnya kayaknya kalau, sebagai pendukung doang ya. Menurut saya ya kayak kembali lagi yang tadi aku bilang ya, dokter aja belum bisa menemukan penyakit ini gitu loh. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalau memang kalian lebih percaya dengan herbal ya silakan. Dengan herbal ya silakan ya. Tapi sih kalau menurut saya pribadi sih herbal itu kan intinya gini loh. Kita kena COVID, dia menyerang imun kita. Otomatis ya kalian minum herbal atau apapun itu sebenarnya juga memang hanya untuk sekedar menaikkan imunitas. Tapi kan imunitas itu juga berpicu dari pikiran kita ya. Kalau pikiran kita seperti kakaknya bilang negatif, maka imunnya juga otomatis akan turun kan? Betul. Justru kalau kita senang, menurut aku ada dengar dari dokter, kalau justru kita senang, gembira, justru imun kita malah akan membaik. Benar gak sih? Karena saya Kristen kan, jadi saya ada tuh di Bible kan, obat yang paling ini adalah sukacita kan, joy. Ya, joy, iya benar, itu ada satu kata, hati yang gembira adalah obat. Adalah obat. That's why saya pegang itu. Gitu. Jadi benar itu ternyata gitu. Setelah, ya saya udah mulai merasakan dalam minggu ketiga itu, saya bahkan jadinya olahraga. Kakaknya ada yang nanya tuh, setiap hari dikasih makanannya apa aja, Kak? Oke, untuk makanan apa aja. Karena nggak ada pantangannya. Lu mau makan bakso, lu makan apa, terserah. Oh, terserah dikasih, ya, berarti nggak ada pantangan. Hati yang gembira adalah obat, gitu. Benar. Jadi kalau ditanya ada pantangannya gak makanannya, kemarin itu nggak ada sih gue, karena gue disuruh makan apa aja,
Intinya makan Ya ya. kalau lu lihat gue nih, ini sebenarnya menggemuk Dia langsung sama naik sekali 5 tidak kilo. ada kurus loh guys. Hmm? Dia sama Apa? sekali tidak kurus loh guys. Karena saya kenal dia. Cuman ya dia karena nggak gym, jadi otot-ototnya menyusut. Itu ada. Ya gitulah. Nah, Terus setelah eh, itu ya apa? ya Ada yang setelah meminta itu nanti ini live-nya jangan di-delete. Oke, nanti akan tak keep ya, biar bisa kalian lihat lagi. ya ya mudah-mudahan ini bisa menjadi kesaksian sih, bisa menguatkan. Ya, Saya ini juga sebuah mau kesaksian kakaknya, ya, kesaksian yang saya cuma mau inspirasi mengingatkan dan kepada inspirasi. teman-teman. Jadi kalaupun juga kalian teman-teman terinfeksi ataupun PDP atau eh, PDP atau ODP, jangan pernah Sarangnya takut. itu, big hug for you bro, you are the champion. Thank you Sarangnya. Indra. Ya, kita semuanya pemenang kok. Ya, Itu sih bagi saya. Jadi you eh have to choose. ya proses proses pasti menyakitkan. Tapi pada saat gue dinyatakan boleh pulang itu adalah suatu kebanggaan buat gue. Karena kenapa? Gue dinyatakan sudah negatif. Jadi kembali lagi yang gue bilang, orang sembuh dari COVID itu bukan sekali doang negatif. Sampai detik Ya. ini gue masih tes. Gue walaupun sudah Guys, diboleh pulang, kakaknya ini udah dinyatakan negatif. Nih sekarang udah di rumah, tapi dia masih tetap harus eh, swab. harus swab lagi di Uh, tes sampai beberapa jadi kali ya. 2 kali. Jadi negatifnya itu harus 2 kali, Ini bukan udah 1 kali. keberapa kali? Baru kemarin yang pertama. Nah, yang kemarin Berarti yang sekali swab lagi ya. ini, kemarin ini kita tunggu swabnya. Bisa nggak positif lagi? Bisa, Hmm. gitu. Bisa positif lagi. Tapi intinya Bisa. gini ya kakaknya, dirimu kan udah di swab sekali. Nanti yang kedua kalinya itu kapan dong? Seminggu lagi? Atau 2 Minggu minggu lagi. lagi? Jadi swab yang kedua ini kemarin, tanggal 15. Jadi gue di swab tanggal 16 Maret, di swab tanggal 26 Maret, gue di swab tanggal 1 April, terus kemarin adalah tanggal 14 April gue di swab yang kedua. Yang keempat itu yang tanggal 1 sudah dinyatakan negatif, makanya gue pulang. Berarti Tapi sekali lagi dirimu sudah terbebas dari betul. jerat-jerat ini ya. Ya. Berarti Walaupun kira-kira dari jangka dirimu terdeteksi bahwa dirimu positif sampai sekarang itu kira-kira udah berapa lama? 37 hari. Oh berarti udah wow 1 bulan lebih. Oh my Ya, god, I can't believe betul. it. Aku gak bisa bayangin gimana sih kamu hidupnya begitu. Ya, itu tadi dibawa joyful, dibawa sukacita. Di bawah Walaupun sukacita sangat-sangat ya. membosankan, tapi ya itu kembali lagi bahwa yang bisa menyembuhkan adalah diri kita, gitu. Iya, Jadi, amin. Itu semuanya berdoa buat jadi kamu swab terakhir buat negatif. teman-teman yang dengar di sini sih, saya cuma ngasih masukan. Ini bukan penyakit kutukan kok. Ini bukan penyakit yang sangat ditakutkan. Tapi kita perlu waspada. Ini penyakit Ya, bisa lu sembuhkan kok dengan apa yang lu bisa lakukan. Yaitu ya berpikir benar dengan positif. guys. Gitu. Kalau lu Intinya berpikir semuanya mempunyai positif, kepercayaan masing-masing juga. Jadi ya ajaran masing-masing, selalu bahagia dan selalu support teman-teman kita. jadi Benar gak kakaknya? betul. Dan Yang pada kita intinya di sini adalah semuanya pasti mendoakan dirimu itu pasti sekali swab lagi dirimu itu negatif karena amin. you already been through for the long Ya, way. ya. Gak semua Kembali orang lagi ya. bisa loh. Nyatanya lihat banyak orang pass away. Ya, yang tadi saya bilang, jangan pernah takut, jangan pernah merasa ketakutan berlebihan, karena ketakutan berlebihan itu yang membuat Ya, lu jadi don't panic ya guys. ya. Nah, yang kedua adalah please, setelah sembuh orang COVID, orang positif, itu adalah sanksi sosial yang didapatkan. Iya Jadi benar. saya punya Sorry kakaknya, bahasanya jangan yang sanksi sosial. Takutnya nanti ada yang tidak mengerti. Itu guys, maksudnya sanksi sosial itu adalah setelah udah dinyatakan negatif pun, pasti otomatis orang-orang di sekeliling dia, sekeliling kakak Cikso, pasti juga akan masih meragukannya. Benar nggak? ya sanksi Pasti juga sosial ini menjaga jarak ya. ya pasti akan melakukan diskriminasi. Kenapa? Mereka pasti akan bilang takut akan tertular. Nah, Iya kenapa gue bilang benar. seperti itu? Gini, saya cuma mau kasih masukan buat teman-teman yang lain di sana, dan ini bisa menjadi bantuan bagi teman-teman di luar sana juga. Ya, Kenapa saya bilang semoga. seperti itu? Gini, kita tidak ada yang mau kena dengan penyakit ini, tapi tolong
Halo hormati dan Irawan. respect psikologisnya kami gitu loh. Iya, Saya benar. benar, maksudnya gini, saya punya teman itu dokter juga, nursing. Mereka Mhm. itu ke rumah sakit karena tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang COVID. Iya. Teman-teman tahu gak, mereka itu diusir dari rumahnya, ataupun diusir dari kos-kosannya, diusir dari kontrakannya, karena mereka Wow. ketakutan akan terinfeksi. Tertular ya. Ya, jadi saya sampai nangis gitu loh, lihat teman saya diusir dari kosannya. I dengar you bicara gini aja, I langsung aduh gimana aduh perasaannya Ya, ya. jadi Mereka harus membantu orang dan ternyata didiskriminasi dari orang-orang sekelilingnya, dari ya, orang kosnya, rumahnya. bahkan kemarin sampai RT pun datang untuk mengusir. Segitu Mhm. jahatnya. Padahal kami ini bekerja untuk nyembuhin kalian loh. Ya, Kita that's juga nggak why. ada yang mau kok seperti ini. Tolonglah Mhm. respect dengan kami gitu loh. Iya Sampai benar. ya mungkin ini yang tadi saya bilang, sanksi sosialnya setelah orang sembuh bukan lagi bukan lagi penyakit yang kita lawan, tapi adalah orang-orang yang Iya. di luar Justru sana yang manusianya yang lebih jahat daripada penyakitnya ya. betul. Penyakitnya kita bisa hadapi, tapi sanksi yang diberikan pada masyarakat itu nggak bisa. Ya, Iya, tapi kalau pandangan saya ya diskriminasi. sudah, kalau penyakit ini bisa membunuh saya bisa lawan, masa sih eh, saya tidak bisa hidup juga dengan Dengan masyarakat. damai. Ya, jadi tolong, I makanya believe susah in sih you. kalau pemahamannya kurang dan hati sedikit bermasalah. That's why Koko, saya minta tolong di sini juga Koko bisa membantu saya untuk bisa memberitakan dan menginfokan ke teman-teman yang lain bahwa Ya, kalau benar ada orang yang sekali. seperti melakukan penolakan-penolakan ini, ya Koko bukan menjadi diam, tapi speak up. Itu Ya, maksudnya saya di benar-benar sini. kan. Saya bukannya untuk minta bantuan untuk ayo support, no. Please lah, No, kita ini ya, juga ya. pengen selama 37 hari kami nggak ketemu dengan keluarga, nggak ketemu dengan teman-teman, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Ya, Impact dari guys. kami menjaga kalian loh, gitu Benar. loh. Kalau jahat, kalau jahat mereka bisa aja kemana-mana keluar, Ya bisa kalau aja kalau menularkan semua orang. kalau bukan karena sumpah tugas dan tanggung jawab kami, kita bisa kok bilang menolak. Kita rela Iya kok, sih. bisa. Tapi bukan itu yang kita mau gitu loh. Nah, saya mau Maka tekankan orang ke teman-teman. bekerja di rumah sakit itu mulia Ya, karena kami bekerja dengan dengan yang sumpah tidak serapah. terlihat, dengan tidak Iya, terlihat. Lawan kami bukannya tidak terlihat, hanya bisa deteksi dengan alat. ya gitu sih. Ya, saya cuma mau Tuh, sampaikan di sini apa aja sih obatnya yang tadi saya bilang. Pasti beberapa kali saya juga kemarin sama beberapa vlog juga kemarin sudah interview seperti bercerita ini. ya kemarin. Saya Baru cuma hari ini itu it's my honor loh ya. Dirimu bisa Mhm. share. Soalnya kita udah live beberapa kali kita tidak pernah membahas yang namanya tentang after you been through the COVID loh. Jadi hari ini adalah hari yang tepat untuk men-share kepada teman-teman semuanya. Berarti kita hari ini live-nya sangat berbobot. Biasanya kita tidak berbobot. Ya, gitu sih. Jadi ya saya cuma mau bilang sama teman-teman kembali lagi, coba himbauan dari pemerintah didengarkan. Kalau memang bisa di rumah saja. Ya itu sangat membantu ya guys. Ya, jadi kalau memang keperluannya itu nggak terlalu urgent, please lah di rumah. Kita tuh harus bisa Ya, kalau memutuskan masa bisa rantai. beli online aja sekaligus. Ya, saya berharap tidak ada lagi orang yang seperti saya, gitu. Ya, Ya, sudah enough. Ya, teman-teman sekarang waktunya hanya di rumah saja, coba mengkarantina. Teman-teman masih bisa kok ke Indomaret. Saya sampai sekarang pengen banget ke Indomaret aja nggak boleh keluar. Karena kenapa? Negatif saya baru satu. iya, Gitu. benar. Jadi teman-teman masih bisa pergi beli es krim atau beli apa atau bisa lari pagi. Saya nggak bisa. Saya 37 hari di dalam ruangan. Di dalam rumah Jadi ya. kalau teman-teman nggak mau seperti itu, please tetap di rumah saja deh. Coba hindari Iya, ketemu dan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman kontak yang langsung lain. dengan orang-orang. Coba untuk lebih gini, yang tadi gue bilang, ini penyakit jangan ditakuti, tapi kita perlu waspada. Itu aja sih. Waspada, bukan menjadi takut. Ya, Ada yang orang yang over jadi ketakutan. Yang tadi gue bilang,
sumber dari penyakit itu adalah ketakutan. Benar Gitu guys. sih. Soalnya ada teman saya tidak bisa mention namanya ya. Dia karena sering masuk di grup WA yang sering tiap hari cerita WhatsApp, WhatsAppnya itu cerita coronavirus, menambah, meningkat, bla bla bla. Dan akhirnya dia panik sendiri dan akhirnya dia jatuh sakit sendiri. Dan dia jatuh sakit sendiri dia mengira dia terkena coronavirus. Ya, Dan itu yang tadi. akhirnya setelah dia mendelete semua yang hal-hal negatif dan akhirnya dia sekarang terbebas dari ya itulah gampang jatuh sakit, gak kepikiran dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang. Ya, kayak gitu sih. Nah, apa sih setelah pulang nih? Banyak sih yang ditanyakan seperti itu. Setelah Iya pulang pasti. dikasih obatnya Gak apa pulang gitu kan? gimana nih? Nah, setelah pulang dikasih obatnya apa gitu. Tetap di rumah, tetap di karantina, tidak boleh keluar. Gue taat akan peraturan. Jadi kalau memang tidak boleh keluar, Sorry gue tidak. kakaknya. Ini kan sorry, ini I potong. Ini kan kita udah tahu mendengar bahwa dirimu akan stay di rumah. Ah, Seandainya ada orang yang kayak tidak seperti kamu, yang ngeyel nggak di rumah tapi ternyata dia kan memang udah dinyatakan negatif tapi dia pergi-pergi itu ya apa, apakah orang dari pihak pemerintah atau pihak rumah sakit ada datang untuk mengecek atau gimana? ya, kembali lagi kita jangan pernah ketergantungan full dengan pemerintah. Kasihanlah pemerintah itu sudah bekerja dengan keras. Harusnya kesadaran diri kita sendiri. Kalau memang kita masih terinfeksi, please jangan Janganlah keluar. memberikan itu Jangan ya. memberikan, kita tuh ya tadi saya bilang, Hmm. uh, saya ini sebenarnya bisa jadi seorang pembunuh, pembunuh yang tidak Pembunuh menusuk. tidak terlihat terlihat Ya, ya. saya tinggal datang aja. Kalian mungkin teman-teman yang lain nggak tahu kalau saya sudah positif. Saya Iya bisa aja benar sekali. nongkrong-nongkrong, makan, saya ludahin semua-semuanya bisa gitu loh. Saya lakukan Biar itu. semuanya terkena sekaligus ya Ya, saya berbondong-bondong. pikir pasti, oh biar ada temen nih gitu. Tapi saya nggak lakukan itu karena kenapa? Karena hati Saya, nurani. ya kembali lagi, ya cukup saya saja. Nah, saya berharap juga teman-teman yang sudah yang sudah dinyatakan Dengan negatif, positif. uh, please cek lagi sampai 2 kali. Kenapa? Biar memastikan bahwa virus itu tidak ada lagi di dalam tubuh lo. Karena berdasarkan pada WHO, itu dinyatakan negatif harus 2 kali. Dan minimum, lo harus ada karantina selama 37 hari. Karena walaupun Udah. sudah lo negatif 2 kali, tapi lo belum melewati 37 hari, so lebih bagus adalah dua-duanya itu, 2 syarat itu lo harus jalani dua-duanya. Mending dua-dua itu kita lewati baru kita ya terbebas lah ya. Bisa dinyatakan 100% terbebas ya. Mhm. Gitu. Jadi obatnya apa? Saya cuma dikasih vitamin saja. Tapi saya dapat referensi dari teman saya yang di US. Kebetulan dia salah satu dokter juga di New York. Saya dikasih ini sama dia. Obat saya tuh ini. Ini adalah zinc. Oh zinc. Berarti Uh, sebenarnya yang dibutuhkan dalam tubuh kita itu paling penting itu zinc ya. ya. Kalau udah terkena Jadi corona. satu tabel ini tuh ada berapa? Isinya tuh ada 10 kaplet. Jadi saya harus habisin 100 kaplet. Ini ada 10. Oh my Terus god. Dan sehari berapa tablet? 10 satu papan. Ini Satu vitamin papan. saya. Ya, Berarti minimal kamu harus 10 hari dong. nih. Ada 10 biji gini, satu satu ini. Ya Nah, benar, saya zinc ada itu zat 10. besi guys. Zinc. Zinc itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kami juga. Kalau Terus, saya zincnya terlalu banyak loh, gimana dong kakaknya? dan ini vitaminnya, kembali lagi, saya cuma dikasih vitamin. Karena obatnya adalah imunitas kita. Berarti Karena nggak dikasih obat flu atau obat paru, nggak dikasih juga? enggak. Jadi kayak misalnya batuk, itu cuma dikasihnya OBH. Kepala pusing, demam, paracetamol. Karena obatnya masih Oh. standar, bisa dicari semuanya. Oh, berarti di rumah sakit juga gitu. Kalau sakit kepala ya obat sakit kepala. Ya, saya dikasihnya itu, OBH, paracetamol, terus Yang kayak, ringan-ringan ya. ya karena sebenarnya kembali lagi bahwa ini adalah infeksi saluran pernapasan. Bukan Gitu. itu ya. Oh iya sih.
Soalnya kalau infeksi pasti otomatis bisa sakit kepala, demam dan lain-lainnya bla 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 ya. Betul, gitu. Dan Jadi ya, guys, kakaknya ini tinggal sekali swab lagi sudah dinyatakan lolos dari semuanya. Mari amen. kita doakan semuanya Mhm. untuk kakak Cikso akan pasti melewati ini. Untuk yang kedua kali tanggal berapa kakaknya? Yang kedua itu kemarin tanggal 15, jadi kita tunggu 1 minggu ke depan ini. Oh berarti 1 minggu ke depan lagi dirimu akan swab kedua baru dinyatakan Enggak, sudah negatif. swab kedua tanggal 14 kemarin. Jadi Oh tinggal udah tunggu swab hasil. kedua. Cuma Jadi tinggal tunggu tunggu hasil hasil. minggu depan. Nah, walaupun Oh, di oke. repeat test gue 2 kali itu dinyatakan negatif. Tapi Negatif. yang kembali lagi bahwa repeat test itu hanya sebagai penunjang, bukan menjadi hasil. Oh, Ya, berarti yang kenapa paling gue penting bilang itu adalah swab ya? swab gitu. Jadi Hmm. walaupun repeat test gue sudah menyatakan negatif 2 kali dengan alat yang berbeda-beda, Mhm. kalau repeat test itu kan dari darah, Dia ya dari kan? darah. Rapid test itu dari darah, Nah, guys. uh, karena di situ kemarin gue posting kok di Instagram gue bahwa apa gue sudah negatif. Tapi kemarin Ada itu aku acuan, ada lihat kok. uh, Kemarin kamu ada taruh di story ya, ada 2 rapid test ya. darah Tetapi negatif. kemarin setelah saya konsultasi bahwa yang menjadi acuan untuk dinyatakan positif atau negatif adalah swab. Gitu. Hmm. Jadi teman-teman jangan bangga dulu kalau misalnya di repeat test itu positif Itu positif negatif. Belum negatif. tentu. Jadi oh ya, oke. Tuh guys, makanya yang baru-baru masuk yang tidak mengerti pembicaraan kita nanti tenang. Ini story-nya nggak akan di-delete, akan di-share biar kalian bisa nonton juga. Soalnya nggak mungkin kan kalau kita suruh Kak Ciksonya ngomong lagi kan kasihan dia. Ya, kembali lagi sih ya, akibat dari penyakit ini pasti Dampaknya ya. dampaknya tuh ada. Saya ngerasakan swab itu tesnya gimana? Wah, perlu dijawab lagi nih. Swabnya itu jadi kayak sepanjang kayak lidi sekitar 30 cm, di mana swab itu dimasukin ke dalam hidung sampai ke Hidung, ya. tenggorokan. Ya, Itu bukan hanya diam begini, tapi diurak-urak gitu loh. tuh guys. Makanya sebenarnya sangat Gitu. menyakitkan, tapi itu you have to. Kalau memang kalian ingin apa ya, ingin mencoba mau tahu positif atau enggak, tapi Ya, itu memang harus. Iya, nanti nah, aku akan share di YouTube juga, tapi ini nah kita biasanya share, ditanya share sih, nanti. Oke. ditanya beberapa kalau di swab itu bagi orang yang sudah mendapatkan PDP berat gitu loh. Jadi Oh, iya kalau sih. masih masih sehat kayak teman-teman mau apa ya pasti repeat test yang dikasih. Karena swab Mhm. itu lumayan mahal. Mahal. Di Oh, rumah sakit berarti swasta intinya itu adalah ketika kalau masih hanya sekedar gejala-gejala ringan seperti yang biasa-biasa, mereka tidak akan memberikan swab, betul. tapi That's hanya why akan makanya saya mulai bilang dari rapid test. karena kenapa saya bilang harus CT scan. Dari CT scan inilah yang bisa membuktikan kamu harus di swab atau tidak. Karena harga swabnya itu Oh, oke, lumayan oke. mahal gitu loh. Nah kalau kamu tidak mempunyai CT scan atau toraks, ya mereka pasti akan mengarahkan untuk repeat test Hmm. gitu. Tapi kalau kamu sudah membawa CT scan hasil dari toraks kamu, pasti kamu Iya, akan benar. kalau sudah dilihat ada GGO, pasti kamu disuruh diarahkan untuk swab Iya, benar gitu. sekali. Oh, Nah, enggak, kalau apa, misalnya kakaknya, tunggu, kakaknya. Ini dia sudah remaining tinggal 1 menit. Ayo, silakan di kata-kata penutup, karena dia akan otomatis close. Karena live kan cuma bisa 2 jam, nanti dia akan otomatis mati. oh gitu Ayo, ya. silakan, tinggal 1 menit. Ya untuk teman-teman Nanti yang kita di live sana, lagi. pokoknya tetap semangat, jangan pernah takut, lu hadapi dengan sukacita. Dan gue percaya kesaksian gue ini bisa jadi berkat, dan gue bisa percaya Amin. juga Saya teman-teman juga juga bisa percaya. membantu untuk pemerintah, untuk kita membasmi COVID ini, kita berperang Virus bersama. COVID-19. Dan please kalau misalnya teman-teman ada mau ke rumah sakit terkait dengan hal tersebut, tolong jujur. Penyakitnya apa? Jangan pernah berbohong. Karena kenapa? Ya. Kasihan dokter-dokter yang seharusnya Benar, merawat benar, Anda, malah benar. dia menjadi dampak dari kebohongan teman-teman. Itu aja sih. Benar guys, jadi janganlah membohongi dokter ya guys. Tapi sejujurnya itu juga membantu Anda dan membantu yang lainnya. Dan ini kalau mati sendiri, nanti kita akan live lagi guys. Tenang aja.
Ayo silakan masuk lagi guys semuanya. Tadi hari ini pembicaraan kita adalah dari kakak Cikso Philip Sianipar. Halo kakaknya. Kan dia otomatis mati sendiri karena 2 jam. We are back guys. Ada settingannya ya? Bukan ada settingannya, memang dari Instagramnya sendiri. Dia 2 Enggak, jam. saya pernah di wawancara sampai 3 jaman gitu. Oh iya, kok saya cuma 2 jam, kakaknya aku nggak ngerti loh. Dia tiba-tiba keluar jam remaining, kamu tinggal 1 menit lagi. Makanya tadi Ai langsung bilang sama dirimu tinggal 1 menit. Kalau nggak mana mungkin. Saya kemarin di interview lah dengan beberapa YouTuber gitu. YouTuber. Kan Ai sekarang juga YouTuber, maka kayak ini lagi bapak interview gitu kan. Ya selama ini bisa menjadi kesaksian, monggo, saya senang kok. Ya justru bagus. Aku merasa ini adalah perbicaraan kita dari kemarin-kemarin. Hari ini adalah paling berbobot. Ya. Karena bisa tapi membantu loh, dia juta-jutaan orang. Apa nih? Tapi keren lo dia, sumpah. Apalagi pas Tapi posting keren loh dia, sumpah. Apalagi pas posting ya. foto keluar. Oh, berarti si Saya Al ini kenal dengan dirimu, kakaknya. Kenapa? Si Al ini ternyata kenal dengan kamu. Iya, dia salah satu ada di Instagram saya sih. Gitu sih. Ya udah, tapi ya berarti bagus dong. Berarti orang banyak yang care dengan kamu, banyak juga yang memperhatikan Instagram kamu. Benar gak? Ya, yang tadi saya bilang bahwa kalau ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman, monggo silakan. Saya bukan mau menyombongkan diri saya bisa mengalahkan ini penyakit, tapi saya bangga kalau saya bisa mengalahkan ini penyakit, itu aja sih. Benar guys. Itu karena aku merasa tidak semua orang bisa melewati ini. Karena ini sangat sesuatu hal yang sangat itu ya berdampak dengan pikiran. Nah, kejiwaan. Kembali lagi satu lagi. Yang mensupport saya adalah teman-teman. Jadi saya selalu saya gini, pada saat saya lagi merasa sendiri, saya mencari orang atau teman-teman yang bisa membuat saya happy, ketawa. Tuh. Seperti siapa? Regan, semangat Cizo. Thank you Regan. Nah, Regan ini salah satu orang yang mensupport saya juga. Dia sudah memberikan saya makanan juga, dikirimkan makanannya. Wow. Thank you ya Regan ya. Thank you Kak Regan yang selalu mensupport. Ya, dia good. Orang baik banget. Thank you ya Regan ya. That's friend R4 ya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Dirimu tiba-tiba jadi kaku ya. Sini aku yang ngomong. Tenang. Jadi guys, intinya aku sudah mendapatkan curhatan dari Kak Cikso. Bukan curhatan, tapi kisah nyata dalam hidupnya. Aku enggak ya deh. Oke, Kak Edlin, thank you. Kak Edlin ini juga salah satu yang mendoakan saya, mensupport saya juga. Iya Kak Edlin, maaf. Kak Edlin ini juga yang mensupport saya. Jadi tetap semangat ya deh. Yes, aku bilang. Karena kenapa, kembali lagi ada orang-orang yang sayang sama kita dan care sama kita. Iya, karena ada yang mendoakan dirimu juga ya. Itu menjadi kekuatan ya. Guys, jadi kalian harus bersyukur dan harus stay safe di rumah. Dan kita juga mendapatkan pengalaman dari Kak Cikso yang sangat luar biasa ini. Intinya harus positive mind. Dan jika ada teman-teman atau siapapun yang terkena, janganlah kalian mendiskriminasinya. Tapi justru kalian harus memberikan support yang luar biasa. Karena tidak semua orang mempunyai pikiran positif seperti Kak Cikso yang bisa melewati hal. Benar loh. Gitu ya. Kalau mungkin saja kalau saya that's why saya bilang itu, saya belum tentu bisa loh. Jadi saya juga lupa dibilang ini. Kalau teman-teman sudah masuk di dalam suatu rumah sakit, sudah dilakukan perawatan, pasti fasilitas yang diberikan sangat terbatas. Seperti minum tuh cuma 1 hari 1 botol. Jadi seandainya kalau kita kekurangan minum ya apa dong? Kalau saya beli langsung 3 dus. Ya, karena gini, salah satu untuk menyembuhkan COVID itu adalah lu banyak minum. Minum ya. Kenapa dibilang harus banyak minum? Karena
eh, apa bibir lu dan lidah lu sampai tenggorokan itu keringnya sekering-kering Kering ya. banget. Oh, oke Jadi oke lu mau oke. minum sebanyak apapun tuh tetap kering gitu loh. Jadi that's why kenapa batuknya itu kering. Sakit tahu dong kalau udah batuk nggak ada dahak Oh, tuh kayak makanya bisa sampai sesak nafas, sampai sakit dada ya, betul. karena kering Itu salah banget ya. satunya. Oh, infeksinya agak menyeramkan ya. Jadi sembuhnya selain mindset bagus apa Kak tipsnya? Cuman itu aja. Kalau obat-obatan sampai detik ini kan belum ada obatnya. Semuanya adalah reka-reka semuanya. Sampai detik ini Iya, semua negara belum, bahkan China pun juga belum bisa menemukan obatnya. Jadi iya. apa yang bisa dilakukan selain mindset? Ya jawabannya cuma mindset aja. Benar kok Koal, memang Gitu. harus banyak minum. Jangan dengar-dengar, tapi ini sudah ada langsung Oke, orang minum lebih dari 2 liter sehari dong ya Kak. testimonialnya. Saya lebih. Saya itu sehari bisa 8 botol aqua yang 1,5 liter. Satu Itu setengah sehari liter loh. kali 8. Berarti Aha. Kaliin aja 3, 6, 9, 18 dong. 18 liter. Wow, luar biasa. Kak Cikso sekarang banyak yang jual rapid test. Apakah itu efektif? Tuh ada yang nanya kakaknya. Kayaknya Yang tadi kamu saya bilang. kasih atau aku yang Jadi cerita gini, aja biar kamu nggak capek. untuk Reza, gini rapid test itu sebenarnya diberikan kepada orang yang belum memiliki simptom sama sekali. Simptom Oke, itu seperti kayak apa ya bilangnya? gejala Eh, ya. gejala. Hmm. Nah, Ya kakaknya biasanya nggak boleh bahasa-bahasa kedokteran, soalnya kan kita oh orang gitu. awam. Jadi mending Ah, mending diberikan bahasa-bahasa yang ya. Makanya tadi saya tanya yang simptom apa ya kita gitu. mengerti. Oke, simptom makanya saya tanya ke Jaskel kan. Ya, Jadi simptom itu adalah gejala ya guys, gejala. jadi kalau misalnya repeat test itu boleh gak efektif atau enggak? Kalau tidak ada gejala, silakan repeat test. Tapi kalau sudah ada dapat satu gejala saja, Kayak flu, kayak apa flu, gitu. demam, batuk, saya sarankan untuk tidak lakukan repeat test. Tapi Mending saya langsung minta untuk dilakukan CT scan CT scan atau torak torak. ya, paru-paru ya guys. Karena untuk dilakukan swab itu harus ada yang mendukung. Karena Kalau enggak tadi saya tidak bilang bisa ya. di salah satu rumah sakit sekali swab itu cuma 4 juta harganya. Hah? Jadi Sekali swab bayangkan 4 juta? saya udah 4 kali 4 12 juta yang saya keluarkan untuk swab doang. Terus Tuh, ditanya, guys. bukannya swab itu gratis? Swab itu gratis. Oke, gratis kalau lu ada dapat masuk dalam satu rumah sakit rujukan. Oke. Tapi kakaknya Ya. kalau terkena COVID seperti dirimu kan sudah melewati COVID, itu apakah asuransi mengklaim? Kebetulan ada beberapa asuransi ya Yang yang bisa diklaim. ya. Soalnya Tapi asuransi yang aku masuk kemarin ada bilang sih bisa diklaim. terus ditanya lagi biaya rumah sakit kemarin berapa? Saya Iya. 3 minggu Oh iya, habis. sorry, kita belum nanya loh. Kamu dirimu kena biaya rumah sakit itu gimana? Apakah Oke. dari pemerintah? Apakah dari kantong Anda sendiri? Apakah Karena dibantu dari asuransi? Oke, karena saya memilih rumah sakit swasta karena untuk mendapatkan suatu rujukan ke government itu bisa saya mati duluan mungkin ya. Jadi bisa 5 hari baru dapat rujukan. Jadi Karena saya memilih mereka, rumah sakit swasta langsung. Oke, kita nggak menyalahkan government Saya ya, nggak tapi menyalahkan. government juga sangat sibuk ya. Jadi daripada Karena saya kita tahu lebih ini baik adalah otomatis pandemi. sendiri ya. Saya tahu ini adalah pandemi. Banyak, bukannya saya membanggakan diri ya, saya mampulah gitu loh. Saya pikir bahwa orang yang bukan mengunderestimate, maksudnya Iya guys. Tapi maksudnya kasihan sadar buat diri teman-teman kalau yang kalian mampu, yang nggak mampu, ya mau udah. menyelamatkan diri kalian sendiri ya. Betul. Jadi yang nggak mampu, ya udah, saya nggak usah masuk ke rumah sakit rujukan. Jadi ditanya perharinya berapa? Top secret ya, jangan cerita-cerita ya. Tapi Ya, saya bilang ke sini ya. nggak boleh cerita, tapi nanti di-share loh. Oke. Jadi nggak boleh di-share gitu. Ya, Iya, saya nggak nanti sebut rumah tapi kan sakitnya kita ya. tidak membuka rumah sakitnya. Oke. Saya Kita tidak sehari mention itu nama rumah harganya sakitnya ya, adalah ini cuman di luar dokter, di luar obat. Ini hanya tempat dan makan. Dokter free nggak? Juga bayar juga. Bayar juga dong. Jadi Ya ini Allah. cuman tempatnya aja nih. Saya sehari kena 2,100.000.
Oh, oke. Oke, Itu apakah 3 yang minggu seperti berapa? yang 3 minggu di berapa sosial media? kemarin? Mhm. Ditanya 3 minggu berapa kemarin? Saya habis 86 juta. Wow, luar biasa. Itu karena itu semuanya di dalam rumah sakit itu hanya ruangan ya? Belum Untuk termasuk ruangan. yang Dan lain-lain, untuk ruangan obat-obatan, COVID, bla bla bla. ya. Dan di mana untuk ruangan COVID itu tidak ada kelas. Oh, semuanya pukul rata. Ya, dipukul rata semuanya. Kenapa bisa Tapi 86 ranjangnya yang juta? otomatis gitu. Kenapa? Saya ada lihat di sosial media, ranjangnya yang otomatis itu ya, yang Ya, bisa naik turun itu. betul. Oh, berarti Karena ranjang VIP ya, Wak? enggak sih, karena semua ranjang sekarang rumah sakit kan begitu semua. 3 crank kalau dibilang, atau kan bahasa kedokteran lagi bilang itu. Ya, ya 3 crank gitulah apa ya pokoknya namanya ya? aku ngertinya ranjang yang pakai remote lah, wes gitu aja. Gitu. Hmm. Jadi itu kira-kira aja ya, maksudnya range-nya di 2,1 sampai 2,5 per hari, Ya benar per guys. day. Belum lagi dengan biaya THT. Jadi pada Mhm. saat lu sakit, itu ada 3 dokter yang pegang lo. 4, sorry. RMO, Resident Medical Officer. Yang kedua Mhm. adalah dokter paru. Yang ketiga adalah dokter THT. Yang keempat adalah dokter PJPP. Dia PGGP ada itu apa? Kalau THT aku tahu. penanggung jawab. Penanggung jawab. Oh, Jadi penanggung lu jawab. boleh pulang, lu boleh ini, dialah yang akan bertanggung jawab. Oh, berarti dia yang memutuskan ya. Betul. Jadi 4 dokter. Ya, lu Bayangkan bayangin guys, lah, kalau lu satu harus dokter membiayai 4 dokter sekali ini. visit aja 500.000. Hmm. Ya, Jadi, sekali visit aja 500.000, 4 udah 2 juta. Setiap nah hari di jadi visit gak sih? kan dibilang kata pemerintah kan bisa menanggung biaya. Bisa, gue akuin bisa. Tapi mungkin di rumah sakit pemerintah Yang atau rumah rujukan sakit ya. rujukan. Betul. Kalau lu bukan di rumah sakit rujukan, Ya berarti kamu ya harus gue nggak tahu membiayai ya. sendiri. Kenapa mahal? Setelah gue tanya kenapa bisa mahal segini ya, VIP aja di Gak seharga salah itu. satu rumah sakit yang udah bagus banget, itu paling cuma 1,5 gitu loh. Kok ini mahal Iya. banget ya sampai 2,1 gitu. Setelah gue tanya, penjelasannya masuk akal. Seperti Kenapa apa? mahal? Karena dia kenakan APD. Oh, karena dia Gitu. kenakan APD, bla bla bla, ini Biaya makanya kena dia APD. mahal. Betul. Jadi, Make sense sih, apa APD aja mahal. ya saya ngerti banget. Bayangkan satu APD berapa harganya. Dan setiap dia ketemu pasien, itu dia ganti baju loh. Oh, dia harus Kalau buang. untuk ketemu orang yang sudah positif-positif, mungkin nggak berubah. Tapi kan nanti dokter ini akan pindah ke PDP, orang yang belum positif. Artinya, Otomatis itu harus bajunya buang. dia ganti semua, dia buang. Oh, saya ngerti. Satu hazmat aja, itu harganya 700 ribuan. Iya sih. Belum maskernya, belum sarung tangannya, belum ininya, semua Belum semuanya. kepalanya lagi, bla bla bla, ini itu. Betul. Jadi, Belum makanya gue bilang, kacamata. lu pikir-pikir lagi deh untuk keluar. Karena biaya, yang tadi gue bilang, ini penyakit memang imun kita yang nyembuhin, tapi lu keluar uang banyak. Ya. Kalau lu berharap Enggak, dengan mending lu stay safe menjadi, di rumah. ya mending lu save di rumah. Daripada mending keluar uang kecil daripada kalian keluar uang besar dan sakit Tuh. parah. Bener Ya, ya? gue, tapi puji Tuhannya sih dapat diskon dari rumah sakit. Ya, karena kakaknya ini salah satu, ya begitulah ya, dia juga ada bekerja di dalam sebuah rumah sakit yang lumayan dan teman-temannya kedokteran. Jadi ini adalah sebuah anugerah juga. Ya, That's maksudnya, why. jadi Gimana? ya mending di rumah saja deh. Biaya Ya, ini nggak murah kok. Penyakit ini mahal banget malah saya bilang. Gitu. tidak bisa bayangin lagi karena ini penyakitnya masih belum ada Tahu obat, gak Kak. yang mahal di mana? Satu Yang mahal hari apa? satu hari di ICU itu 15 juta. Oh iya sih, karena kan kalau ICU entah kenapa Saya 2 mahal. hari. Gitu. Kenapa di ICU itu pasti mahal ya? Ya, karena gini, kenapa ICU itu mahal? Karena alat-alatnya itu sekali dipakai. Oh iya, karena hanya untuk dirimu ya, dia Kayak nggak bisa. ventilator gitu loh. Setelah orang itu udah selesai, pasti ventilatornya diganti. Alat-alatnya. Iya sih.
gitu. Mesin-mesinnya Sebenarnya kenapa disemprot-semprot mahal? gak nih? Kenapa? Dirimu kan di ICU. Di ICU itu di ICU berarti ala-alanya juga pasti harus disemprot ya, disinfektan ya. Kalau mesin-mesin kan nggak mungkin dia buang kan? Nah, kembali lagi, kalau di ICU itu rata-rata sudah positif. Nah, di ruang ICU itu bukan pakai cairan disinfektan, dia punya HEPA filter, terus dia punya negative pressure. Jadi ruangan Memang itu sudah negatif. sudah khususnya lah ya. Ya, ruangan itu negatif. Jadi bukan positif. Jadi kayak ruang operasi, kenapa dingin banget ya? Pernah nggak teman-teman ke ruang operasi itu Iya, dingin? Nah, dingin banget. itulah negative pressure. Jadi dia itu harus minus 2,5 Pascal kalau nggak Dia salah. bisa membunuh bakterinya. Yap. Nah, nanti di dalam situ sudah ada HEPA filter. HEPA filter itu adalah yang apa ya Menyaring. bilangnya? Ya Filter menyaring itu ya menyaring. udara-udara yang virus-virus itu. Nah, nanti Yang di dalam kotor-kotor. situ juga ada ultraviolet, UV namanya. Lampu UV Ya, itu yang UV. membunuh virus-virusnya. Jadi ruangan ICU itu pasti clean. Karena dia harus Xiaoli, ada. kakak Cikso ini kerja di rumah sakit, jadi otomatis pasti dia berhubungan dengan orang-orang yang sakit, ada yang terkena coronavirus, bla 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 itu, pas daya tahan tubuhnya lagi melemah, makanya dia kena imbasnya, gitu loh. Nanti bisa cek di story yang sebelumnya. Benar kakaknya? Kalau mau diulang lagi, kasihin kakak Enggak, Ciksonya. kasihan saya. Karena iya, karena setelah dia setelah been through menang melawan COVID ini, dia akhirnya kondisi badannya tidak seperti dulu lagi kan kakaknya. Jadi Jadi daya tahan bagaimanapun, tubuhnya melemah. bagaimanapun paru-paru saya sudah nggak begitu bagus lagi karena Iya, akibat dari GGO-nya itu, karena gitu sudah loh. terinfeksi ya, sudah pernah Mm-mm. terinfeksi ya. Terus ditanya lagi kan, ada beberapa yang nanya, bakalan bisa udah autoimun nggak? Apakah bakalan kena lagi kalau misalnya dengan corona? Yes, bisa positif kembali, bisa terkenal Tuh. kembali. Karena setelah dari penelitian, saya nggak tahu sih, infonya adalah corona ini tuh virus yang sangat cerdas. Dia bisa langsung membelah diri. Sekarang itu kalau nggak salah udah ada 4 jenis. Jadi mungkin saya lagi di corona yang jenis A. Ya, apalagi Nah, sekarang corona katanya sudah bermutasi loh guys. itu maksudnya saya membelah diri, bermutasi. Sekarang bisa jadi B, kalau nggak salah kemarin B, bilangnya A, B, C, D gitu. Nah, ya. mungkin Soalnya saya aku ada sekarang dengar di virus yang C, yang masih yang di di C C. misalnya. Hmm. Ternyata ada orang yang menularkan saya adalah yang jenis A. Saya akan Hmm. terinfeksi lagi. Gitu. Hmm. Berarti intinya ya stay safe meskipun kalian sudah melewati ini, jaga diri lah guys daripada kalian mencari Kak Cikso melawan sekarang kematian. badannya rasanya gimana? Lemes atau udah enakan? So far sudah enakan, tapi sesekali itu bukan sesak ya, tapi nggak bisa Gampang nafas capek ya, panjang. Nggak bisa nafas panjang, jadi nggak bisa sampai letih. full gitu loh. Oh berarti Maksudnya dirimu kalau kayaknya ibarat harus nafas, olahraga kalau berenang ini. ya memang diarahkan seperti itu, yoga, tai chi. Makanya kemarin saya pernah eh, Ada story tai masukin chi. tai chi karena diarahkannya itu jadi ke pernapasan sih, gitu sih. Iya berarti lebih harus melatih pernapasannya sekarang ya. Kalau dibilang lelah, capek, lemas, ada sedikit capek, cepet cepet mudah capek. Mudah gampang capek ya. Mm-mm. Yalah Terus, semua orang pasti ya kalau sudah orang yang tapi sudah ya itu sakit dia kan sih. pasti recovery Saya pasti gampang capek. saya nggak mau kalau itu tertanam dalam diri saya. Misalnya saya cepet capek gitu, nggak. Itu kembali mindset lagi sih. Saya Harus mau rubah dilawan itu, ya. aku harus lawan gitu. Jadi saya paksakan, walaupun di rumah, ini saya lari-lari kecil di kamar. Jadi Hmm. saya 1 jam Sambil pasti push up harus ya.
Ya push up, squat jam. Walaupun setelahnya itu saya kayak mau mati ya. Ngos-ngosan. Tapi saya mau coba gitu loh. Ya berarti mending dirimu jangan terlalu berlebihan. Boleh Ya, coba tapi jangan berlebihan. betul sekali. Benar kan? Tuh guys, kalian sudah mendengarkan semuanya. Kalian harus mengerti, stay safe, stay healthy. If you go outside, use mask. Ya, kalian menjaga diri berarti kalian menjaga keluarga Anda dan orang lain. Janganlah egois. Karena kalau contohnya Kak Cikso egois, habislah kita semua. Ya. Bener loh, apalagi sekarang saya dengar ya, virusnya sudah mutasi. Karena virus corona yang di Cina itu beda sama yang di Amerika. Sama yang Di di Paris itu Indonesia beda itu, loh. Indonesia itu dapatnya dari China. Dia Dari China jenisnya ya, C masih yang kalau nggak pertama, salah. masih yang awal-awal. Mutasi yang pertama. Amerika itu A. Makanya keganasannya lebih gila lagi gitu. Itu sih baru penemuan. Ada yang nanya, WA ada pertanyaan nih, Kak. Wah mau nanya, gaya lu, wah. Wah mau pada penanya nih, penularan kan lewat cairan. Jadi kalau misalnya berenang berarti gak aman dong kan? Yang pakai kolam renang lebih dari 1 orang dan kita nggak tahu orang itu positif apa enggak. Gimana itu kakaknya? Oke. Setahu saya kan kolam renang itu ada kaporit ya. Oh iya ada kaporit yang bisa membunuh bakteri. Jadi gini loh, sebenarnya corona itu kalau di luar itu dia lemah karena dia terbentuk dari lemak. That's why jangan terlalu lebay kalau misalnya beli sanitizer, beli ini semprot-semprotan disinfektan. Come on, lu pakai cuci tangan, pakai sabun aja sebenarnya udah mati tuh kuman gitu loh. Udah hilang. Dia akan jahat kalau dia ada masuk ke dalam tubuh lu. Berhinggap ya. Udah masuk ke dalam tenggorokan lu. Nah, dia udah akan jahat. Tapi kalau masih dan Koko Al, kamu itu pun aneh-aneh aja pertanyaannya. Emang lagi pandemi komik gini, emang lu mau ke kolam renang buat apa? Lu cari mati. Setahu saya sih nggak boleh ya. Di apartemen juga nggak dibolehin berenang sih. Ya makanya nyari mati ya. Nah, that's why kan pasti yang setahu saya sih nggak boleh ya fasilitas-fasilitas gitu digunain umum gitu. Kalau bisa kan fasilitas umum dihindari benar kakaknya. Orang aja kalau bisa transportasi umum itu jangan dipakai. Tapi karena karena ada keadaan yang memaksa ya begitulah ya. Kayak Singapura. Untung Singapura sekarang sih udah mulai bersih ya. Udah mulai mereda. Cina tiba-tiba ada gelombang 2. Katanya sih aku baca gelombang kedua. Gimana tuh guys? Ya tadi gue bilang virusnya itu bermutasi. Gitu ya, makanya iya virusnya mutasi bisa aja mereka kena lagi. Makanya lebih baik ya saya saja sampai tidak keluar rumah. Mewakili ada teman-teman ada beberapa yang nanya jadi WA tahan dulu. Jadi tahan dulu kemarin. Oke. Itu aja sih menurut saya kalau di kolam renang kan setahu saya kan kolam renang itu ada kaporit ya. Jadi kaporit itu sebenarnya apa sih sama dengan disinfektan, tapi cuma bedanya dia akan mematikan bakteri dan kuman di dalam air. Gitu sih. Namanya juga olahraga. Sekarang aja kalau kita lihat di alun-alun sore masih banyak loh orang yang berolahraga. Gimana coba? Oke, sebenarnya kembali lagi, ini adalah door plate ya, bukan pakai airborne. Saya bawa COVID ini adalah door plate. Door plate itu apa? Door plate itu adalah cairan atau misalnya liur ataupun bersin keluar dari mulut saya ataupun dari hidung saya. Dan itu adalah jaraknya adalah 2 meter gitu. Nah, bisa nggak melalui airborne? Bisa. Tapi dia harus ada penunjangnya, adalah angin. Kalau kayak teman-teman pergi ke pantai, teman-teman ada di pinggir pantai, pernah nggak merasain percikan air? Pernah. Nah, itu terbawa dari mana? Angin. Itu bisa tertular. Ya. Tapi kalau misalnya banyak yang masih olahraga dan bla 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 bla, ya, yang tadi saya bilang, kalau kamu mau tertular ya silakan ikut masuk situ.
Kita Yang nggak ada penting yang tahu. sebisa mungkin ya kamu Ya, olahraga kan di tadi saya rumah, bilang diperkarakan sebisa rumah. mungkin kamu boleh olahraga, kamu boleh lari, carilah tempat yang sepi gitu loh. Kamu sudah tahu dilarang untuk di tempat keramaian, ngapain juga ke sana gitu Ya, loh. pertanyaannya Kalau simple. itu aja sih bagi saya. Kalau teman-teman hmm, mau kena ya itu pilihan sih. Udah dibilang jangan berkumpul, jarak harus berapa meter gitu sih. Kalau misalnya masih banyak di alun-alun ya mulai dari kamu kok jangan ikut-ikutan kayak seperti itu gitu loh. Bener, daripada kamu nanti tertular, emang teman-teman kamu bisa menolong kamu? Tidak bisa. Yang ada nanti kita hanya bisa support kamu dari jauh Gitu. sekali. Oh ya, saya mau garis bawain lagi. Beban yang diterapkan atau yang dipikul orang positif itu sangat berat. Ya, Ini saya lupa mau share ke teman-teman. nggak apa-apa, ini Kenapa di-share saya lagi bilang kakak. berat? Karena pada saat dia terhidap Ya. positif. Oh iya, ada Kapolri yang bisa membunuh Mm-mm. bakteri. Benar Jadi sekali. gini loh, sebenarnya corona itu kalau di luar itu dia lemah karena dia terbentuk dari lemak. That's why jangan terlalu lebay kalau misalnya beli sanitizer, beli ini semprot-semprotan disinfektan. Come on, lu pakai cuci tangan, pakai sabun aja sebenarnya udah mati tuh kuman gitu loh. Udah hilang. Tuh Dia guys, akan jahat, dia akan jahat kalau dia ada masuk ke dalam tubuh lu. berhinggap ya. Udah masuk ke dalam tenggorokan lu. Nah, dia udah akan jahat. Tapi kalau masih Dan di luar, Dan gak Koko kenapa-napa. Al, kamu itu pun aneh-aneh aja pertanyaannya. Emang lagi pandemi komik gini, emang lu mau ke kolam renang buat apa? Lu cari Setahu saya sih mati. nggak boleh ya. Di apartemen juga nggak dibolehin berenang sih. Ya makanya nyari mati ya. Nah, that's why kan pasti yang setahu saya sih nggak boleh ya fasilitas-fasilitas gitu digunain untuk Umum. umum gitu. Kalau bisa kan fasilitas umum dihindari benar kakaknya. Orang aja kalau bisa transportasi umum itu jangan dipakai. Tapi karena Ya, karena ada itu sih. keadaan yang memaksa ya. Begitulah ya. Kayak Singapura. Untung Singapura sekarang sih udah mulai bersih ya. Udah mulai mereda. Cina tiba-tiba ada Gelombang 2. katanya sih aku baca gelombang kedua. Gimana tuh guys? Ya yang tadi gue bilang, virusnya itu bermutasi. Gitu Ya loh. makanya iya. Virusnya mutasi bisa aja mereka kena lagi. Makanya lebih baik ya saya saja sampai tidak keluar rumah. Mewakili itu ada teman-teman, ada Ada beberapa beberapa yang yang nanya. nanya, jadi WA tahan dulu Jadi kemarin. tahan Oh, dulu kemarin. oke. Oh. Itu aja sih menurut saya. Kalau di kolam renang kan, setahu saya kan kolam renang itu ada kaporit ya. Jadi kaporit itu sebenarnya apa sih, sama dengan disinfektan, tapi cuma bedanya dia akan mematikan bakteri dan kuman di dalam air. Gitu sih. Namanya juga olahraga. Sekarang aja kalau kita lihat di alun-alun sore banyak banget. Masih banyak loh orang yang berolahraga. Gimana coba? Oke, sebenarnya kembali lagi, ini adalah door plate ya, bukan pakai airborne. Saya bawa COVID ini adalah door plate. Door plate itu apa? Door plate Apa? itu adalah cairan atau misalnya liur ataupun bersin keluar dari mulut saya ataupun dari hidung saya. Dan itu adalah jaraknya adalah 2 meter gitu. Nah, bisa nggak melalui airborne? Bisa. Tapi dia harus ada penunjangnya, adalah angin. Kalau kayak teman-teman pergi ke pantai, teman-teman ada di pinggir pantai, pernah nggak merasain percikan air? Pernah. Nah, itu terbawa dari mana? Angin. Itu Angin, bisa benar. tertular. Ya. Tapi kalau misalnya banyak yang masih olahraga dan bla 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 bla, ya It's okay. yang tadi saya Berarti. bilang, kalau kamu mau tertular ya silakan ikut masuk situ. Kita Yang nggak ada penting yang tahu. sebisa mungkin ya kamu Ya, olahraga kan di tadi saya rumah, bilang diperkarakan sebisa rumah. mungkin kamu boleh olahraga, kamu boleh lari, carilah tempat yang sepi. Gitu loh. Kamu sudah tahu dilarang untuk di tempat keramaian, ngapain juga ke sana. Gitu Ya, loh. pertanyaannya Kalau simple. itu aja sih bagi saya. Kalau teman-teman mau kena ya itu pilihan sih. Udah dibilang jangan berkumpul, jarak harus berapa meter gitu sih. Kalau misalnya masih banyak di alun-alun ya mulai dari kamu kok jangan ikut-ikutan kayak seperti itu.
Bener, daripada kamu nanti tertular, emang teman-teman kamu bisa menolong kamu? Tidak bisa. Yang ada nanti kita hanya bisa support kamu dari jauh Gitu. sekali. Oh ya, saya mau garis bawain lagi. Beban yang diterapkan atau yang dipikul orang positif itu sangat berat. Ya, Ini saya lupa mau share ke teman-teman. nggak apa-apa ini Kenapa di-share saya lagi. bilang berat? Karena pada saat dia terhidap Dia- positif, dia datang terdeteksi. sendiri ke hospital. Tapi kan Oke. ada juga yang dijemput kan kakaknya? Tidak boleh. Di Keluarga, rumahnya family, dijemput dari... semua nggak boleh. Oh, nggak pernah dijemput, tapi harus Nggak pergi boleh. sendiri. Pulang pun nanti dianterin dari ambulan. Hmm. Gitu ya. Tapi kok di sosial media ada yang dijemput dari mobil ambulan? Ya, dari ambulan. Makanya saya bilang. Gitu Hanya loh. bisa Jadi dengan gini, ambulan. pada saat sampai di rumah sakit, dia yang nulis administrasi, dia nama, telepon, orang yang bisa dihubungi kalau lu mati, karena lu nggak akan ada yang bisa melihat mayat lu. Oh iya benar. That's why saya bilang, perjuangan yang dihadapi orang-orang yang positif adalah perjuangan hidupnya. Dia ngelawan dengan dirinya sendiri. Itu Karena aja. tidak ada yang bisa Karena kenapa? membantu dia. Pada saat dia datang ke rumah sakit, orang yang terakhir yang dia lihat adalah pas dia antarkan di dalam rumah sakit itu. Keluarganya. Setelah lu udah masuk rumah sakit, keluarga lu nggak akan bisa melihat lu satupun. Lu cuma bisa melalui video call. Oke? Ya. Kalau lu sehat, lu bisa pulang. Tapi kalau lu meninggal, keluarga lu nggak ada yang bisa lu lihat. Iya Dia sih. mati dengan kesendiriannya loh. Tidak dikubur pun gak ada yang bisa datang loh guys. Tidak ada yang bisa ngelihat. That's why. Ya, makanya itu perjuangannya yang positif tuh tolong dilihat gitu loh. Apa yang dia lakukan, dia fighting dengan dirinya. Gue mau sembuh. Iya, dia akan melihat keluarganya itu ya pas saat dia ada di rumah sakit. Ataupun dia melihat pas dibilang positif. Itu berhenti semuanya. Lu gak bisa ketemu orang tua lu lagi. Kalau lu sehat, lu sembuh, puji Tuhan, lu bisa balik lagi. Tapi kalau lu die, lu untuk mengatakan say goodbye to your mom, your family, itu pun tidak bisa. Tidak bisa. Karena kenapa? Kalau lu sudah meninggal, udah mengalami hal yang berat, lu udah dimasukin ruang ICU dan lu nggak sadar dengan apa yang terjadi. Iya, dan tidak ada siapapun yang bisa menemani kamu. Nggak ada yang tahu. Makanya gue bilang, please, lu jangan mengunderestimate peperangannya kita nih sebagai orang yang sudah terinfeksi. Itu luar biasa sekali. Dia mati dengan kesendiriannya. Dia tidak dilihat dengan keluarganya. Perpisahan terakhir ya itu. Pas dia di mana waktu kamu meninggalkan rumah ya? Yap. Itu loh. Jadi tolong teman-teman you make me lebih baik cry, jaga di rumah. Ada yang aku kok nangis ya Kak. You make me cry. Ya, ini realistis loh. Orang tua kalian memang mungkin sih. Atau keluarga kalian juga merasa kehilangan, tapi nggak bisa ngelihat mayatnya. Cuman nisan doang yang ada yang dilihat. Dan satu lagi sama teman-teman, please, teman-teman gunain semua pakai sosial media kan. Please, jangan pernah ngumumin, ya. Jangan pernah mengumumi tentang kematian COVID. Itu bikin kita pressure-nya semakin tinggi. Itu semakin kita panik. Kenapa Wuhan bisa berhasil? Karena mereka men-share yang sembuh. Positif. Dia nggak pernah men-share tentang kematian berapa total. Cuma di Indonesia dan Italia yang selalu mempublish. Makanya kematiannya terus meningkat. Iya sih, terus meningkat. Tidak memberikan dampak yang baik. Ya, jadi please dari teman-teman juga bisa mensupport kalau misalnya ada hal-hal yang... Nah, satu lagi pada saat saya di karantina kemarin itu di rumah sakit. Saya nggak pernah baca berita. Karena kenapa pada saat baca berita, saya langsung down. Oh, hari ini yang mati berapa? Next, aku mungkin ya di situ. Jadi, teman-teman menggunakan sosial media, please lah.
untuk sekarang ini jangan share-share yang terkait dengan Dan jumlah kematian. total mati berapa, ini Mending berapa. kalian men-share yang sembuh ya, yang sudah been through ya. Ya, mensupport aja. Itu lebih bagus dan kita pasti akan lebih, oh, ada orang di sana yang mensupport kita. Jadi Tuh guys, jangan, pergunakanlah sosial media dengan benar. ini masukan aja sih. Saya sebagai seorang yang pengidap juga membaca berita-berita yang negatif gitu membuat saya down sih. Saat itu Iya, saya nggak emang pernah benar lihat kakaknya. IG, Instagram yang terkait dengan, kalau sudah terkait Covid. dengan COVID dan bla bla, saya langsung tinggalkan. Iya, Saya langsung nggak mau lihat tinggalkan aja. Karena emang berita-berita. aku merasa juga benar kakaknya. Saya sendiri ya pribadi, saya yang tidak terkena dengan COVID saja, tapi kalau ada berita yang tentang bahwa bertambahnya COVID aja itu membuat saya drop loh. Apalagi orang yang sudah di dalam posisi itu. Ya betul, kok selalu posting status, wah setiap ke orang yang kena COVID sembuh, bagus. Hi It's good everything. kok. Lakukan terus, publikasikan yang baik, Ya, yang enak didengar, sedap didengar. Jadi ya benar. teman-teman juga yang, dan satu lagi mungkin banyak orang yang malu untuk menjelaskan identitasnya seseorang kalau misalnya dia terpositif. Terkena positif ya. Ya, tapi gue berharap sekarang kalau gue lihat banyak orang yang sudah mengakui, dan sebenarnya Mhm. kita memberikan motivasi untuk teman-teman yang belum dan tidak, ya saya berharap supaya tidak kena gitu. Karena kenapa? Aduh, Bener guys, kayak contohnya banyak artis sekarang yang kena pun mereka langsung men-share biar kita bisa waspada, bisa lebih peduli lah sesama manusia. Janganlah saya bukannya mementingkan untuk diri mencari sendiri. rating atau mencari Mencari apa namanya? Popularitas. popularitas, no, tidak, tidak mau saya. Saya diundang di TV beberapa kali, saya bilang saya nggak mau. Bukan saya nggak mau mempublish, Tapi menurut saya diundang adalah, di IG-nya Sutrisno Yongko mau. ya, Karena you mempunyai, are my everything. ya enggak, maksudnya gini, kalau ini menjadi sharing bagi teman-teman, bisa menjadi, bukan menjadi bahan, Dampak yang baik. menjadi dampak yang baik, kenapa enggak gitu. Benar-benar. Saya nggak mau apa yang pengalaman saya itu Dijadiin dipolitisasi sebagai apa ya? sebagai Bisnis kontennya ya. mereka gitu. So sorry, bukan itu yang saya mau gitu. Itu Benar-benar. aja sih teman-teman. Oke, ini udah jam 10, saya sudah kecapean. Ya, you Saya juga mau butuh rest nih. istirahat sih kakaknya. Ya udah, oke, nggak apa-apa, nanti Karena besok gini, kita sambung lagi jam-jamnya kakaknya. tuh minum obatnya harus teratur, jadi nggak boleh telat-telat gitu loh. Ya sih, mending you juga sekarang jaga kesehatan, cepat Ya, tidur. Karena kita semua sudah mendoakan minggu depan hasilnya kamu sudah negatif. You are the amin. winner. Oke, thank you ya guys. Semoga ini bisa menjadi Update, berkat. update terus ya kakaknya. Ya, ya. Oke, Tuh, thank betul you ya sekarang guys. saya Thank sudah you ya, short ya ke. semua. Ya, Oke God guys. bless. Thank you Kak Cikso. God bless you. Good night. Oke. Oke guys. Ini sebentar lagi aku juga udah mau apa? Sudah mau end live. Soalnya hari ini perbincangan kita sudah sampai di sini dan ini juga udah malam. Dan saya ingin bilang kepada semuanya untuk stay healthy. Selalulah olahraga di rumah, stay home, janganlah pergi-pergi. Mau gimana pun mending di rumah aja. Karena ketika kamu di rumah, kamu bukan membantu dirimu saja, tapi kamu membantu yang lainnya juga. Tuh, karena dalam keadaan apapun setelah Anda terkena positif, dampaknya itu sangat besar seperti yang Kak Cikson sudah share kepada kita semuanya. Kasian kan? Mending lebih baik kita menjaga diri dan menjaga yang lainnya. Karena gimana-gimana pun manusia harus menolong manusia. Sesama manusia, janganlah egois. Ataupun ketika kalian sedang mengalami hal apapun, lebih baik mencari seorang teman untuk di-share atau keluarga kalian juga. Dan jangan pernah tell the truth. Katakan yang sejujurnya. Karena itu sangat membantu dirimu sendiri. Oke guys? Thank you very much for today and tonight. Salam dari saya. Semoga kalian itu sehat selalu. Dan jaga kesehatan sendiri. Jaga kesehatan orang lain juga. Pokoknya stay healthy, stay in house.
Dan see you tomorrow. I love you guys.